Masih di surah Al-Baqarah ayat 187, menyangkut tentang puasa, sekaligus di ujung ayat Allah menyinggung tentang i'tikaf. Sebagian ulama sampai akhirnya khilaf tentang waktu i'tikaf, karena Allah menyebutkan masih dalam satu ayat, sehingga sebagian ulama mengatakan tidak sah i'tikaf kecuali dalam keadaan berpuasa. Kalau hari biasa seperti sekarang nggak berpuasa, nggak sah i'tikaf. Jadi mereka mensyaratkan puasa i'tikaf harus dalam keadaan berpuasa. Karena ayat yang menyinggung tentang i'tikaf satu sama dengan ayat yang menyinggung tentang berpuasa. Kita ulang kembali sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian di malam Ramadan, dihalalkan ar-rafath, artinya al-ifdha. Yang dimaksud di sini adalah jima'. Jadi halal jima' ke perempuan-perempuan kalian, mereka itu menjadi pakaian untuk kalian, seperti halnya kalian menjadi pakaian untuk mereka. Wa alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum. Allah mengetahui bahwa kalian pernah berkhianat akan diri kalian. Artinya kalian pernah melakukan hal yang dilarang, itu jima' di hari Ramadan. Fataba alaikum, kemudian Allah mau menerima taubat kalian, wa'afa ankum, dan Allah memaafkan untuk kalian. Kemudian fal'an, sekarang kata Allah, bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Silahkan kalian jima' mereka istri-istri, kemudian wabtaghu, dan kalian cari apa saja yang Allah tulis bagi kalian, artinya yang Allah perbolehkan, dan silahkan lakukan, carilah apa saja yang Allah perbolehkan untuk kalian. Kemudian wakulu washrabu, dan makanlah dan minumlah semalam penuh, hatta yatabayyana, sehingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Itu fajar, ketika datangnya fajar shadiq. Thumma atimmus shiyam. Jadi mulai berpuasa kapan? Dari ketika keluar fajar, itu sudah tak boleh makan. Artinya ketika mulai azan sudah wajib berhenti, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Jangan terpengaruh dengan pendapat sebagian orang yang mengatakan selama masih azan masih boleh makan. Jadi tergantung azannya. Kalau azannya kayak yang azan tadi, si asrul, ya sudah azannya sampai 5 menit, ya berarti selama 5 menit boleh makan. Enggak seperti itu. Jadi dengan masuk waktu subuh tidak lagi diperbolehkan makan dan minum. Karena waktu subuh masuknya ketika keluar fajar, sedangkan berpuasa juga mulai dari keluar fajar. Kemudian tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian kalian sempurnakan puasa hingga malam hari, artinya hingga terbenam matahari. Dan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, wajib menahan dari yang membatalkan puasa sampai benar-benar yakin sudah terbenam matahari. Kalau masih ragu, ini masih belum. Apalagi sebagian masjid azannya cepat. Giliran malam Ramadan azannya cepat dengan alasan biar orang-orang cepat buka puasa. Tidak seperti itu, salah. Jadi yang benar, yang hadis, kita dituntut untuk menyegerakan berbuka, artinya menyegerakan berbuka setelah yakin masuk waktu maghrib. Setelah yakin masuk waktu maghrib,
Saat itu jangan ditunda, langsung buka dulu. Jangan ke yang lain, buka puasa. Itu yang dimaksud. Bukan maksudnya sebelum yakin ini udah masuk waktu maghrib atau belum, kayaknya ada satu masjid yang baru ada, udah ikut masjid yang cepat aja. Jangan. Jadi lebih baik dalam hal berbuka, kalau ragu-ragu ikut azan masjid yang paling lambat. Misalkan masjid ini lebih cepat semenit, masjid ini lebih lambat semenit. Dalam hal berbuka untuk ihtiyat ikut ataupun sebagian imsakiyah juga beda. Sebagian tahun kemarin perasaan imsakiyah beda. Ada sebagian imsakiyah dari partai yang dibagi-bagi di situ tuh saya ambil. Itu entah lebih cepat atau lebih lambat dibanding imsakiyah yang lain. Kadang-kadang imsakiyah sendiri juga beda semenit. Ini dalam hal berbuka lebih baik mengambil yang telat, yang lebih lambat. Sedangkan dalam berpuasa di pagi hari, itu ngambil yang cepat. Biar kita ada hal di sini berhati-hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika maghrib ngambil yang ditunda dulu setengah menit, semenit. Kalau sudah yakin masuk maghrib, saat itu langsung buka. Jangan mandi dulu, jangan main dulu, dah buka semua. Buka puasa dulu. Itu yang afdal. Lebih baik yang afdal yaitu disegerakan untuk berbuka puasa. Tapi syaratnya setelah yakin masuk waktu maghrib. Kemudian baru Allah lanjutkan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini yang kita sebutkan tadi, Allah menjelaskan tentang hukum i'tikaf di satu ayat dengan ayat puasa. Hingga akhirnya sebagian ulama mensyaratkan, jadi i'tikaf syaratnya harus dalam keadaan berpuasa. Kalau i'tikaf seperti biasa kita suruh niat i'tikaf sedangkan kita enggak puasa, sebagian ulama tidak boleh. Wala tubashiruhunna, dan jangan kalian bersetubuh dengan istri kalian. Wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian itu sedang beriktikaf di masjid. Itu juga jangan salah paham, yang dipahami berarti sama dengan kita dilarang, kita ingin, bukan artinya dilarang jima' di masjid. Kalau itu lebih semua, walaupun enggak iktikaf haram. Ini artinya karena haram kita dalam masjid sedangkan kita dalam keadaan hadas besar. Kalau kita junub atau dalam keadaan junub misalkan keluar hadas besar, ini haram menetap dalam masjid, wajib keluar dari masjid. Artinya kita sedang beriktikaf di masjid, sedang niat iktikaf, pulang sebentar, pulang ke rumah sedangkan kita mesti niat iktikaf menjima' istri. Ini yang pertama dipahami di sini ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa jima' bisa membatalkan i'tikaf. Misalkan seseorang niat i'tikaf, apalagi i'tikaf yang nazar. Sebagian bernazar, ya Allah, kalau anak saya lulus PNS, saya bernazar i'tikaf di masjid sehari semalam. Ini wajib i'tikaf sehari semalam. Baru berjalan setengah hari pulang ke rumah. Pulang ke rumah makan atau qada hajat. Tiba-tiba melihat istri baru selesai mandi, selesai. Itu batal. Harus ulang lagi dari awal. Karena batal. Karena dalam kaidah usul fikih dikatakan an-nahyu yadullu ala fasadil manhi'an. Larangan itu menunjukkan bahwa yang kita lakukan tadi batal. Yang kita lakukan tadi batal. Seperti halnya Allah melarang i'tikaf, kemudian kita jima'. Artinya jima' adalah hal yang membatalkan i'tikaf. Kemudian yang selanjutnya fil masajid. Kalimat fil masajid artinya di sini ulama memahami yang bahwa i'tikaf disyaratkan harus dalam masjid. Syarat i'tikaf. Makanya kalau kita pelajari bab fikih itu hukum i'tikaf, syarat i'tikaf dua. Yang pertama bukan dalam keadaan hadas besar. Yang kedua muslim kemudian kufar dan boleh i'tikaf di masjid. I'tikaf enggak sah i'tikaf. Syarat pertama muslim, syarat yang kedua suci dari hadas besar.
Kalau hadas kecil, saya baru keluar angin, mau itikaf di masjid, boleh? Boleh. Tetap cuman kan nggak boleh pegang Quran, nggak boleh pegang Quran. Jadi kalau sekedar hadas kecil, pengen itikaf di masjid, kita udah keluar angin, sedangkan masih duduk di masjid, boleh silakan lanjutkan. Nah, boleh itikaf dalam keadaan hadas kecil. Kemudian syarat selanjutnya, syarat i'tikaf harus di dalam masjid, harus dalam masjid. Sehingga pengen i'tikaf di rumah, nggak boleh i'tikaf, nggak sah i'tikaf. Makanya sebagian ulama itu mereka ada ruang khusus di rumah, ya ruang khusus itu diwakafkan ke masjid. Jika ada satu kamar di tempat beliau ibadat, supaya ibadatnya semakin tinggi derajatnya insyaallah, karena beda ibadat di masjid dengan ibadat di rumah. Di luar masjid otomatis fadilah masjidnya beda, ada fadilah masjid. Makanya sebagian ulama beliau mewakafkan sebagai satu ruang dari rumahnya untuk masjid. Ini ruang ini saya wakafkan untuk masjid. Tapi syaratnya kalau sudah diwakaf ke masjid, tak boleh dikunci. Tak boleh dikunci, karena itu masjid milik umum, bukan milik pribadi. Walaupun di rumah kita, jadi milik umum. Giliran ada orang lain pengen sholat, wajib buka pintu. Jangan larang, ini masjid saya, nggak ada masjid saya. Nggak ada istilah masjid ini masjid saya, ataupun masjid kami. Nggak ada istilah masjid kami. Masjid kami, masjid saya, itu nggak berlaku dalam hukum wakaf. Ini masjid untuk umum, untuk wa annal masajida lillah, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Jin, wa annal masajida lillah, dan masjid itu milik Allah. Tak ada yang berhak mengklaim ini masjid saya, ini masjid kami, enggak berhak. Masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan untuk seluruh muslimin. Ini silahkan, misalkan kita punya rumah ada ruang kosong, misalnya di situ kita pakai buat ibadah kita sama istri, silakan wakaf. Ini ruang ini saya wakafkan ke masjid. Karena syarat kata ulama untuk wakaf ke masjid, tempat yang diwakaf ke masjid harus sesuatu yang tidak boleh dipindah-pindah. Nggak boleh dipindah, sesuatu yang tetap seperti tanah ataupun bangunan. Bahkan bangunan kita punya 3 lantai. Lantai ketiga kita wakaf ke masjid, boleh saat boleh. Lantai pertama, lantai kedua bukan masjid, biasa bangunan biasa. Entar lantai ketiga jadi masjid. Otomatis ketika jadi masjid tidak boleh dimasukkan najis, nggak boleh kita lumurkan najis itu. Nah, nggak boleh kita jalan dengan sandal yang ada najisnya, sehingga kan najis kena bagian masjid. Hanya boleh seperti itu. Sampai kata ulama, kalau pengen benar-benar pengen pahala masjid, sedangkan kita nggak ada bangunan, ambil itu sajadah besar ataupun ambal seperti itu. Kemudian dipakai palu di tanah, pakai paku yang sekiranya itu itu sajadah sudah nggak bisa diangkat lagi, sudah terpaku di tanah. Baru kemudian ini sajadah saya wakafkan ke masjid, jadi masjid. Akhirnya ada teka-teki, dalam fikih itu ada teka-teki juga. Salah satu teka-teki, bagaimana cara membawa masjid, cara memikul masjid. Akhirnya kata ulama, dengan mewakafkan al-sajadah misalkan ataupun ambal yang dipaku di tanah, yang sekiranya nggak bisa diangkat lagi, kemudian kita wakafkan ke masjid. Akhirnya boleh itu jadi masjid itu. Kita bawa jadi masjid, tapi syaratnya tidak boleh kita lumurkan dengan najis. Jadi masjid, ini sejadah masjid. Tapi hati-hati dijaga kehormatan masjid. Akhirnya kita sholat pakai sejadah itu, jadi sholat mendapatkan pahala fadilah masjid, Sampai seperti itu bagi orang yang mengetahui cara-cara untuk mendapatkan gandaan pahala. Kita karena umat Nabi Muhammad, salah satu khususiat umat Nabi Muhammad, amal yang sedikit, kalau ilmunya banyak, amal sedikit. Tapi ilmunya banyak, akan diganda-gandakan oleh Allah. Seperti halnya orang masuk masjid. Kalau ilmunya banyak, yang pertama dia niat tahiyatul masjid, kemudian niat wudu, kemudian niat qabliyah maghrib atau qabliyah isya, misalkan ataupun qabliyah subuh. 3 salat sekaligus, dapat pahala 3.
Bagi orang yang enggak punya ilmu, datang masuk masjid, Allahu Akbar, ni qabliyah masjid, dia qabliyah masjid dah. Yang lain enggak dapat, kecuali ada sebagian pendapat ulama seperti Imam Ramli mengatakan enggak perlu niat. Tapi pendapat yang lain harus niat baru dapat pahala. Makanya kadang-kadang amalan yang sedikit bisa berlipat ganda pahala dengan punya ilmu, dengan adanya ilmu dari ilmu tentang terutama ilmu fikih. Jadi kembali ke sini, syarat dari i'tikaf adalah fil masajid, harus di masjid. Masjid enggak boleh di, kecuali ada sebagian pendapat ulama, pendapat qadim mazhab Syafi'i rahimahullah. Pendapat qadim artinya pendapat Imam Syafi'i ketika masih di Irak. Karena Imam Syafi'i keilmuan beliau awalnya beliau diantarkan oleh ibunya, diantarkan oleh ibunya ke belajar di Mekah. Belajar di Mekah sekitar beliau baru 19 tahun atau 17 tahun beliau jadi mufti. Sudah diizinkan berfatwa oleh gurunya saat itu, lupa nama gurunya. Allahumma shalli ala sayyidina. Di Mekah sudah diizinkan berfatwa. Imam Syafi'i rahimahullah, kita udah tua enggak belum lancar baca Fatihah. Imam Syafi'i baru 17 tahun sudah dijadikan mufti, sudah berhak untuk berfatwa. Sudah berhak untuk berijtihad, artinya berfatwa, karena fatwa ulama dulu itu artinya fatwa berijtihad dari Al-Quran dan hadis langsung. Kalau fatwa ulama sekarang cuma nakal, pendapat fulan, pendapat Syafi'i, pendapat fulan, enggak ada lagi yang berijtihad di Al-Quran dan hadis langsung. Kalaupun ada sebagian yang berijtihad di Al-Quran dan hadis, pasti hasilnya keliru karena enggak cukup alat. Ilmu nahwu aja enggak memiliki. Sebagian orang pakai Quran dan hadis. Oh, kita harus ikut Quran hadis, harus ngambil hukum dari Quran dan hadis. Tapi giliran ditanya nahwu yang paling simpel, mubtada enggak tahu mubtada. Gimana memahami Al-Quran dan hadis? Nahwu saja, ilmu bagaimana cara memahami mubtada, khabar, fa'il, maf'ul bih, itu aja belum tahu. Bagaimana memahami? Kemudian ngambil Quran terjemah, ngambil hadis terjemah. Oh, ini hukumnya haram, ini hukumnya halal. Astaghfirullahaladzim. Kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau ikuti sesuatu yang engkau di situ kau tidak memiliki pengetahuan. Jangan melakukan hal-hal yang kita sendiri tidak tahu. Tunggu tanya kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ke orang-orang yang berzikir, artinya ke orang-orang yang memiliki ilmu. Jika kalian tidak mengetahui, maka di sini kata ulama, dalam Islam tidak ada istilah ilmu atau tidak, tidak boleh. Ilmu dalam Islam wajib memiliki isnad guru yang benar yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang contoh Ustaz yang semalam menceramah yang menjelaskan tentang hadis, Rasulullah mengangkat tangan. Ada hadis Rasulullah mengangkat tangan sampai syakhmatai udhuni, sampai ke sini. Kemudian ada juga yang mengatakan sejajar dengan bahu. Nah, ini si ulama mazhab Syafi'i menggabungkan dua hadis. Arti sejajar dengan bahu artinya sejajar menahu dari atas. Sejajar dengan bahu atas, sejajar dengan bahu. Bukan sejajar dengan bahu di sini atau bukan sejajar dengan bahu, karena kalau dilihat sejajar dengan bahu semua. Lewat sini sejajar, lewat depan sejajar, lewat ini sejajar, lewat belakang sejajar. Kata ulama Imam Syafi'i digabung dua hadis. Karena hadis selama mungkin digabung. Jangan dibuat pertentangan. Idza amkana al-jam'u fal jam'u afdal. Ini kata ulama usul fikih. Dua hadis yang dilihat secara zahir bertentangan, tapi selama mungkin digabung dua hadis, maka gabung. Makanya ulama Syafi'i caranya diangkat. Yang pertama sampai hadis yang mengatakan syakhmati udhni. Kemudian saya pun ini sejajar dengan bahu. Subhanallah. Inilah cara ulama berijtihad. Makanya enggak boleh bagi kita yang enggak punya, jangankan ilmu usul fikih, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu balaghah, itu semua tidak memiliki nahwu saraf enggak tahu. Kemudian fatwa hukum, astaghfirullahaladzim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu tanya ke ulama. Enggak boleh dalam Islam ngambil buku baca. Kemudian fatwa, enggak boleh. Harus punya guru. Laulal isnadu, kata Imam Ibn al-Mubarak, laulal isnadu laqala man qala ma qala. Kalau tidak bukan karena isnad artinya mata rantai.
yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqala man qala ma qala. Sungguh orang yang ingin berkata mau mengatakan apa saja. Semua orang bisa ngomong. Semua bisa ngomong, oh ini hukum begini, ini hukum begini, ini hukum begini. Kalau yang penting sanadnya mana? Butuh sanad yang Islam. Al-isnadu dinun, kata al-isnad bagian dari agama. Laula al-isnadu laqala man qala ma qala. Kembali ke sini fil masajid. Jadi tadi ada pendapat qadim dalam mazhab Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau keilmuan beliau dua periode lah, dua fase keilmuan beliau. Pertama beliau di awal beliau belajar di Mekah. Kemudian beliau pindah belajar ke Iraq. Semua pendapat yang beliau ucapkan di Iraq itu artinya pendapat qadim bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Mesir. Baru semua pendapat yang beliau katakan di Mesir dinamakan pendapat jadid. Kemudian pendapat apabila beliau berpendapat di pendapat jadid yang di Mesir berbeda dengan yang beliau berpendapat di Irak, ini yang kita amalkan yang mana? Pendapat jadid. Yang kita amalkan pendapat yang beliau katakan di Mesir. Karena seseorang pasti dengan semakin tua otomatis ilmunya semakin banyak. Jadi awalnya di Irak beliau mungkin gurunya 100, hadisnya yang beliau dapatkan cuma 1000 misalkan. Kemudian ketika berpindah ke Mesir, gurunya semakin banyak, hadisnya semakin banyak, pemahamannya semakin banyak. Akhirnya beliau banyak berupa pendapat yang beliau ubah. Seperti halnya salat maghrib, waktu maghrib itu berbeda pendapat qadim dengan pendapat jadid. Yang kita amalkan, kata ulama, yang kita amalkan adalah pendapat yang baru. Pendapat yang baru yang beliau kemukakan ketika beliau di Mesir. Jadi ada pendapat dalam mazhab Syafi'i kembali tadi dalam hal i'tikaf. Bagi perempuan, khusus bagi perempuan, boleh beriktikaf di musalla di rumah khusus ibadat perempuan. Perempuan, ibu-ibu biasanya di rumah itu khusus tempat ibadat mereka. Kalau di situ mereka boleh iktikaf. Tapi pendapat ini pendapat qadim yang tidak kalau bernazar, kecuali kalau sunnah bolehlah diamalkan. Tempat ibadat khusus bagi perempuan. Kalau sunnah, kalau iktikaf sunnah, silakan, mungkin diamalkan pendapat ini. Tapi kalau yang i'tikaf wajib karena nazar misalkan, usahakan harus ikut pendapat yang kuat, pendapat yang jadid, i'tikaf di masjid, Dan di masjid juga usahakan masjid yang dalam masjid. Walaupun di sebagiannya rahbah, kata ulama bahasa Arab itu rahbah yang samping-samping emperan masjid itu rahbah. Sebagian ulama mengatakan itu sah juga i'tikaf. Boleh i'tikaf karena rahbah masjid ada kaidah dalam fikih harimul syai' huwa harimul lupa kaidah, subhanallah. Jadi yang harim artinya harim sesuatu yang digolongkan masjid, sudah emperan masjid itu hukumnya diberikan hukum masjid. Tapi usahakan harus di dalam masjid kalau ingin beriktikaf. Jadi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian jima istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Tilka hududullah, itu semua hukum-hukum yang disebutkan itulah batasan Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka berhenti di batasan Allah, jangan melewati batas. Fala taqrabuha, maka jangan engkau dekati yang akhirnya engkau lewati. Jadi batasan Allah yang diharamkan oleh Allah, seperti halnya jima tadi, jima di siang hari bulan Ramadan, kemudian jima ketika i'tikaf. Jangan kata Allah, jangan lakukan, jangan dekati. Fala taqrabuha, itu batasan Allah semua. Yang haram, sesuatu yang diharam oleh Allah, itu semua batasan yang digariskan oleh Allah. Jangan sampai engkau dekati. Karena man hama haulal hima yushiku ay yaqafih. Seseorang yang mengembalai kambing di samping tempat yang diharam, tempat yang dilarang untuk digembala kambing, awalnya dikit-dikit, lama-kelamaan bakal masuk dia. Seperti itulah Islam. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, fala taqrabuha, usahakan jangan dekati. Artinya jangan melakukan hal-hal yang menjerumuskan kita untuk melakukan maksiat.
Seperti halnya berzina, kata Allah wala taqrabu zina, artinya jangan chat perempuan, jangan jangan pacaran, karena itu sesuatu yang bisa menjerumuskan ke zina. Fala taqrabuha, jangan engkau dekati itu semua. Kadzalika, begitulah, yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun, begitulah Allah menjelaskan tanda ayat-ayatnya untuk manusia, la'allahum yattaqun, moga-moga mereka menjauhi sesuatu yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi ini kita lakukan, besok kita lanjutkan insyaallah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.